Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama kita mengisi ataupun menginput pada rapor BK seperti itu ya. Oke, seperti biasa kita login pada aplikasi gurubkkonselor.com. Nah, ini tampilan tampilan landing page dari aplikasi Guru BK Konselor ya teman-teman. Sekali lagi saya informasikan aktivasi guru untuk teman-teman yang belum menjadi member ya, untuk mengaktifkan aplikasi. Kemudian bagi teman-teman yang sudah aktifasi, klik akses guru untuk login masuk ke akunnya. Kemudian akses siswa bagi siswa-siswi yang ingin mengisi form-form ataupun instrumen tes yang sudah ada pada aplikasi Guru BK Konselor. Oke, kita masuk. Oke, di sini ada kata pengguna ya. Di sini kita masuk ke akses guru ya teman-teman ya. Masuk ke akses guru, kemudian kita login ya. Oke. Nah, teman-teman, sedikit saya ingin menjelaskan hal-hal yang berkaitan mengenai rapor BK ini, komponen apa saja yang ada di dalamnya. Jadi di video sebelumnya saya menjelaskan tentang fitur baru pada aplikasi Guru BK Konselor. Nah, di sini ya pada rapor BK ini saya ingin menjelaskan lagi pada video ini karena sebenarnya ya teman-teman, fitur rapor BK ini akan kami launching atau kami perkenalkan nanti pada tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2025-2026, di mana kami akan launching fitur baru ataupun pembaharuan pada aplikasi Guru BK Konselor pada bulan 5 akhir atau bulan 6 awal seperti itu. Nah, namun mengingat permintaan sekaligus memandang ini rasanya perlu kami launching atau kami buka fitur ini pada saat sekarang agar teman-teman bisa mempraktekkan dalam waktu dekat ini, di mana sekarang sudah bulan 4 ya, bulan 5 beberapa sekolah di Indonesia sudah ujian. Kita sudah bisa mencetak rapor BK ini untuk kita laporkan ketika pembagian rapor seperti itu. Jadi langsung bisa kita praktekkan ya bagi teman-teman member seperti itu. Namun bagi teman-teman yang belum menjadi member juga bisa. Yang penting diaktifkan akunnya biar bisa menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Guru BK Konselor. Nah, kemudian teman-teman nanti di bulan 5, akhir bulan 5, awal bulan 6 itu untuk tahun pelajaran baru itu kami akan menjelaskan ya tambahan ataupun fitur-fitur yang kami perbaharui untuk menghadapi tahun pelajaran baru seperti itu. Nah, sebenarnya rapor BK ini untuk tahun ajaran baru, namun mengingat efisiensi ya agar teman-teman bisa menggunakannya di semester ini ya, sehingga bisa segera dipraktekkan. Oke, hal-hal yang mencakup apa saja ya. Jadi beberapa teman member menanyakan itu ya. Sebenarnya akan kami buatkan videonya nanti, namun karena sudah kami buka fiturnya, jadi saya berusaha menjelaskan di video ini agar teman-teman mampu memahami sekaligus memberikan pandangannya nanti seperti itu. Sebagaimana kita sudah berdiskusi di grup khusus member seperti itu. Jadi teman-teman ya, saya contoh di kelas 10-2 ya. Saya mendownload salah satu siswa, misalnya siapa ya, si Syafa, saya unduh. Oke, nah di sini teman-teman ada komponen ya, ada 4 komponen yang kami masukkan pada rapor BK ini, mencakup 3 BK komprehensif ya, di mana BK komprehensif itu ada 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif ya, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual ya, dan dukungan sistem. Jadi yang pertama layanan dasar, penempatan dan perencanaan individual, kemudian layanan responsif kami pakai, sedangkan dukungan sistem tidak kami gunakan, melainkan kami ganti menjadi catatan guru BK ya. Jadi
empat komponen ini yang ada pada fitur rapor BK seperti itu. Nah, pertama, layanan dasar itu mencakup profil masalah umum. Nah, profil masalah umum peserta didik. Nah, ini didapat dari mana? Didapat ketika siswa menyelesaikan instrumennya seperti itu. Nah, jadi di awal semester ya kita mengarahkan siswa untuk mengisi instrumen masalah umum. Nah, instrumen masalah umum itu ya itu hasilnya akan masuk ke profil kelas, kemudian menjadilah dia permasalahan profil individu ya, profil kelas, kemudian menghasilkan profil layanan yang akan disampaikan per kelas, dan dia langsung masuk juga ke profil masalah umum dan dia masuk ke rapor BK seperti itu. Seperti yang ditampilkan di profil masalah umum ini ya, di sini terlihat bidang yang ditunjukkan yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini ada keterangan. Berdasarkan hasil instrumen masalah umum, maka persentase masalah peserta didik 6,66%. Yang menunjukkan bahwasanya peserta didik membutuhkan layanan BK pada kategori tidak segera. Nah, kemudian layanan yang diberikan oleh guru BK ya, mencakup apa saja? Proses dan hasil. Nah, penjelasan ini teman-teman ini bersifat otomatis ya. Otomatis. Jadi teman-teman tidak menginput atau mengetik manual, dia langsung tampil proses hasilnya dengan deskripsi sebagai berikut seperti itu. Pada kategori tidak segera, maka akan menjelaskan. Kemudian hasilnya, hasil identifikasi masalah umum menunjukkan sekaligus hal-hal yang sifatnya menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari BK itu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada proses dan hasil ini ya, ini menggambarkan dari fungsi-fungsi BK di sekolah. Seperti fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan ya, sampai fungsi pencegahan seperti itu. Itulah yang kami jadikan tolak ukur dalam mengisi proses dan hasil seperti itu. Nah, dan ini tidak diisi manual, melainkan dia akan terisi otomatis berdasarkan persentase bidang masalahnya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual ini ya mencakup instrumen tes yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Mencakup minat bakat, gaya belajar, multiple intelligence, dan jenis kepribadian. Di tahun pelajaran baru nanti, kami pun akan terus mengembangkan fitur-fitur baru, jenis-jenis tes baru yang akan kami masukkan pada aplikasi Guru BK Konselor. Sehingga laporan perkembangan dari Guru BK kepada sekolah, kepada orang tua, sekaligus kepada peserta didik, itu lengkap teman-teman ya. Nah, di sini menunjukkan 3 hasil tes yang dominan seperti itu. Sehingga informasi ini kita tujukan untuk siswa ataupun orang tuanya mendapatkan gambaran sederhana ya tentang perkembangan atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh anaknya seperti itu. Nah, ini juga terisi otomatis, tidak manual. Jadi terisi otomatis ketika siswa menyelesaikan jawabannya seperti itu. Anak-anak kita menyelesaikan minat bakat, tes gaya belajar, multiple intelligence, dan jenis kepribadian, maka akan tampil langsung di rapor BK ya. Kemudian catatannya juga seperti itu, otomatis. Oke, nah pada bagian layanan responsif dan catatan guru BK ini layanan responsif ya, layanan responsif juga bersifat otomatis ya, dengan catatan Bapak Ibu atau teman-teman guru BK mengisi pada RPL atau laporan-laporan yang ada pada aplikasi Guru BK Konselor ya. Jadi profil masalah umum atau layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif itu terisi secara otomatis ya. Nah, kecuali catatan guru BK ini. Catatan guru BK ini kita isi manual. Apa yang kita isi? Hal-hal yang ingin kita tambahkan ya. Boleh itu berupa penguatan dari hasil instrumen tes ataupun instrumen masalah umum ini ya, penguatan. Misalnya teman-teman mau memberikan
berdasarkan hasil instrumen masalah, anak kita memiliki gambaran permasalahan sosial, dia sulit beradaptasi dan lain-lain. Ada baiknya orang tua di sekolah mendampingi dalam proses adaptasi dimanapun ia berada. Misalnya seperti itu. Nah, ataupun penguatan pada layanan peminatan perencanaan individual, misalnya berdasarkan dari hasil tes gaya belajar, anak-anak kita ini ternyata belajar memiliki persentase tertinggi yaitu visual misalnya. Jadi mohon kepada orang tua untuk mendekatkan atau memberikan buku-buku yang lebih yang lebih berwarna seperti itu dan lain-lain ya, sehingga daya tarik dalam membaca dan daya serapnya dalam mengingat atau mencerna buku-buku bacaan itu lebih istilahnya itu lebih cepat seperti itu. Nah, ataupun hal-hal lain yang ingin teman-teman tambahkan seperti bolehlah indisipliner ya atau pelanggaran-pelanggaran. Tapi saya tidak menyarankan itu. Mengapa teman-teman? Ya, jadi kemarin ada masukan juga dari teman-teman kita ya ketika kami sedang merancang rapor BK ini, bahwasanya pada rapor BK ini dimasukkan juga kehadiran atau presensi siswa, kemudian nilai angka seperti kedisiplinan, seperti pelanggaran, kemudian dan lain-lain ya yang sifatnya seperti itu. Nah, kami melihat yang kami khawatirkan itu ada dualisme data dari sekolah yang sama, dari sekolah kita. Mengapa? Absensi di rapor wali kelas ada. Takutnya nanti berbeda datanya antara kita dengan wali kelas. Itu kan lucu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai sikap seperti itu, indisipliner dan lain-lain. Itu kan sudah disampaikan oleh guru PKN ataupun guru agama ataupun guru akidah seperti itu. Itu kan sebenarnya sudah disampaikan. Jadi tidak kami masukkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kami fokus kepada BK komprehensif ya yang kami tampilkan ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman ya pada bagian catatan guru BK ini kita isi secara manual seperti itu. Dan layanan responsif ya, dia ada dua seperti itu. Bisa otomatis dan bisa manual seperti itu. Oke, saya contohkan pada bagian layanan responsif dan catatan guru BK. Oke. Misalnya kita tadi sudah buka Ananda Shafa ya, Ananda Shafa. Nah, layanan responsifnya akan terisi, ini kan kosong nih teman-teman ya, kosong, akan terisi apabila teman-teman mengisi pada laporan-laporan konseling individu, kemudian laporan kelas besar, laporan konsultasi, kolaborasi, alih tangan, keadvokasi, maupun kunjungan rumah dan konferensi kasus. Saya contohkan Ananda Shafa tadi ya, kalau kita mau rapor BK terisi otomatis, kita klik laporan konseling individu. Kita buat ini anak-anak kita ya, anak-anak saya ya. Nama siswa tadi Syafa. Oke, kelas 10-2. Pertemuan pertama sama 40 menit. Ruang BK. Setelah dicapai, siswa memahami. Oke, buat. Oke, sudah selesai ya. Data berhasil dibuat. Kita lihat. Ini Ananda Shafa sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat lagi di laporan konsultasi ya, laporan konsultasi. Kita lihat ya Shafa tadi yang awalnya dia memang kosong semua ya. Oke, kita isi di layanan konsultasi. Klik Ananda Shafa lagi. Oke, sorry. Shafa. Oke, itu dia. Harus diklik teman-teman. 22. Waktu misalnya 60 menit. Tempat ruang BK.
Topik permasalahan remaja. Konsultan narasumber guru BK, atau dikosongkan juga boleh. Peran guru BK memberikan pemahaman misal. Oke, ya salah saja. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita download lagi ya, Ananda Syafa tadi, kelas 10 2. Sinyalnya jelek teman-teman. Oke, Syafa. Oke, ini dia. Unduh rapor BK. Oke, kita lihat. Nah, layanan konseling individual langsung terisi. Kemudian layanan konsultasi langsung terisi. Nah, jadi ada dua manfaat teman-teman. Yang pertama, manfaatnya teman-teman RPL-nya jadi, ya laporan pelaksanaan layanannya selesai dan dia langsung langsung ngelink ke rapor BK. Jadi ada dua manfaat ya, laporannya selesai, laporan kolaborasi selesai, laporan konsultasi, laporan konseling individu selesai ya, dan di rapor BK dia langsung terisi. Nah, itu dia. Ini untuk yang otomatis ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau mengisi manual juga bisa. Ya, misalnya orang lain lagi ya. Misalnya Ananda siapa ya? Bebas ya, Franata ya. Nah, Franata misalnya mau kita isi. Nah, ini bisa teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman isi misalnya saya pernah melaksanakan konseling individu tapi belum membuat laporannya. Jadi teman-teman bisa isi, misalnya ini 2, yang kelompok tidak pernah, kolaborasi pernah sekali, kunjungan rumah misalnya 3 kali, seperti itu. Kemudian konferensi kasus tidak pernah, konseling kelompok sekali, konsultasi sering nih misalnya, di tangan kasus 2 misalnya. Vokasi tidak pernah, dan di sini juga mengisi catatan ya kepada Ananda Franata tadi. Misalnya Ananda Franata masih belum menunjukkan minat yang menonjol ya terhadap mata pelajaran di sekolah. Misalnya ini terlihat dari laporan dari wali kelas misalnya dan guru mata pelajaran. Saya berharap Ananda dan orang tua kepada orang tua ya. Saya berharap orang tua mampu mendampingi sekaligus memotivasi Ananda di rumah, misalnya seperti itu. Sudah kita simpan. Oke, kita lihat Ananda Franata tadi. Unduh. Ya, unduh teman-teman, dan kita lihat hasilnya. Oke, ini dia. Ya, kita isi manual tadi, dia langsung tampil dan catatannya dari guru BK sudah tampil. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya tarik kesimpulan. Layanan dasar profil masalah umum ini, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, dan layanan responsif ini terisi secara otomatis. Nah, kecuali layanan responsif ini mau diisi manual juga bisa. Kemudian catatan guru BK ini kita isi manual, karena ini hal-hal lain yang ingin kita sampaikan, baik itu penekanan atau penambahan dari penyampaian dari guru mata pelajaran maupun wali kelas, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat
Dan kami dari tim Guru BK Konselor mampu memberikan yang terbaik pada teman-teman guru BK se-Indonesia sehingga praktik pelayanan BK di sekolah semakin bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa dan salam Guru BK Konselor.